Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Marta dan tim Mirai Asset atas waktunya. Dan halo, selamat siang pada para peserta dan sahabat Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin sharing mengenai cara saya trading selama ini menggunakan metode scalping dibarengi dengan pekerjaan full-time saya sebagai analis kimia. Pertama-tama, disclaimer on dulu, bahwa semua yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini merupakan pure sekadar sharing, tidak ada ajakan atau paksaan dari saya untuk mengikuti metode saya, apalagi kalau yang sambil bekerja dan sangat padat aktivitasnya. Jadi tolong difilter kembali dan disesuaikan dengan kondisi diri sendiri untuk trading plan-nya. Nah, yang pertama yang mau saya sharingkan adalah mengenai money management yang saya lakukan selama trading selama ini. Poin-poin yang tertera di sini merupakan poin-poin dasar yang mestinya semua trader atau investor miliki di luar kondisinya sebagai karyawan ataupun tidak. Jadi, untuk yang pertama, itu adalah teman-teman sudah semestinya mendiversifikasikan asetnya. Jadi tidak ditumpuk di dalam satu instrumen investasi saja, karena hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk dari suatu instrumen investasi itu sendiri. Seperti yang sudah kita alami sebelumnya, waktu Maret tahun lalu merupakan hantaman besar di dalam pasar saham. Nah, diversifikasi aset ini juga meminimalisir dampak kerugian yang bisa kita peroleh dari hal tersebut. Ini dari pengalaman pribadi saya gitu ya. Pas setelah Hot Championship Season 3 itu kan eh, saya terjebak di saham yang ARB terus-menerus tuh. Sampai hasilnya malah total aset saya waktu itu selama 1 bulan hilang sampai 50% lebih. Itu karena saya tidak mendiversifikasikan aset saya dan hanya memasukkan seluruh aset saya di instrumen pasar saham. Nah, dari sini saya belajar tuh dan memodifikasi money management saya yang tadinya hanya diinvestasikan di pasar saham saja menjadi ke pasar saham untuk trading saya dan ke pasar reksadana untuk investing saya. Lalu untuk yang kedua, modal yang digunakan untuk trading ataupun investing merupakan uang dingin. Sudah cukup jelas lah ya, untuk hal ini kan sudah sering digaungkan oleh orang-orang juga supaya kehidupan kita juga tidak tersiksa gitu. Tersiksa hutang, nggak bisa makan karena uang nyangkut di saham ARB. Hal-hal seperti itu kita minimalisir dengan hal ini. Uang dingin ini supaya saat kita kehilangannya, ya anggap saja itu uang untuk kita belajar investasi. Jadi nothing tulus untuk diri kita sendiri. Makanya di sini untuk sahabat Mirai Aset jangan menggunakan uang hutang ataupun minjem segala macam. Benar-benar mesti uang yang tidak terpakai oleh kehidupan kita sehari-hari, uang lebihnya kita lah yang sudah kita alokasikan untuk trading ataupun investasi kita. Jadi supaya kalaupun hilang itu nggak terlalu nyesek dan nggak terlalu berpengaruh kepada kehidupan kita juga. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir, itu sesuaikan dengan toleransi risiko. Di sini yang saya maksudkan adalah baik instrumen investasinya maupun untuk teman-teman yang sudah invest di pasar saham juga agar bisa memfilter instrumen investasi atau saham apa yang seharusnya kita beli agar hati selalu merasa aman dan tidak khawatir. Jadi kalau misalnya kita konservatif, otomatis sudah semestinya kita mendiversifikasikan aset kita tidak hanya di pasar saham, apalagi di saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Nah, kita mendiversifikasikan aset kita di sebagian di reksadana misalnya atau di deposito. Nah, sebagian lagi di pasar saham. Namun di pasar saham juga mesti yang memang jenis sahamnya yang volatilitasnya rendah supaya ya kalau memang toleransi risiko kita konservatif itu untuk diri kita sendiri tidak tidak merasa khawatir dan selalu merasa aman akan aset kita seperti itu. Next. Nah, yang untuk poin yang kedua, time management yang saya lakukan saat trading sambil bekerja full time. Uh, Saya mau menjelaskan dulu karena pekerjaan saya ini banyaknya berhubungan dengan sampel, mengerjakan sampel, maintenance alat, maintenance bahan baku ataupun sampel yang akan saya kerjakan. Jadi sebisa mungkin itu saya selalu mempersiapkan apa-apa saja yang akan saya kerjakan di hari selanjutnya pada sore hari setelah pekerjaan saya selesai.
supaya saya bisa mengestimasikan dan menyusun trading plan saya berdasarkan pekerjaan apa yang akan saya lakukan di keesokan harinya. Jadi sesudah pekerjaan saya selesai di hari ini, saya langsung membuat planning untuk hari-hari ke depannya. Saya akan mengerjakan sampel apa saja atau analisa apa saja. Jadi terstruktur apa yang saya kerjakan dan trading plan-nya seperti apa. Begitu. Selanjutnya, analisa market sendiri itu saya lakukan setelah pekerjaan saya selesai biasanya. Jadi saya suka melakukannya setelah pekerjaan saya selesai, untuk nungguin jam pulang lah. Itu saya ngecek market, ngecek forum, dan news di portal berita untuk melihat apa-apa saja yang sedang ramai diperbincangkan, dan juga ada sentimen apa-apa saja yang ada di market itu sendiri. Jadi kalau misalnya ternyata tapi kalau misalnya dalam suatu hari, pekerjaan saya itu padat, biasanya saya suka melakukannya setelah jam makan malam. Jadi di sini saya analisa, baik dari segi pergerakan harganya, maupun sentimen-sentimen apa saja yang ada di portal berita untuk menyusun trading plan yang bisa menunjang trading plan saya. Begitu. Selanjutnya adalah yang nggak kalah pentingnya nih, supaya kita bisa trading lebih awal, ya datang ke kantornya lebih pagi juga. Saya biasanya datang 30 menit lebih awal, apalagi pas kompetisi, malah bisa datang 45 menit sampai 1 jam lebih awal kalau sampelnya banyak, supaya bisa mempersiapkan sampel saya lebih awal gitu, agar bisa memulai trading dari awal market. Ya, datang lebih awalnya ini bisa disebut sebagai trade-in juga lah. Jadi waktu saya ditukar dengan jam market, ya, agar saya bisa trading lebih awal, kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang terakhir, untuk teman-teman yang ingin mencoba trading sambil bekerja full-time, terutama menggunakan metode scalping, tradinglah hanya di jam-jam penting. Kapan itu jam-jam penting? Nah, biasanya nih, 15 sampai 30 menit pertama market buka, itu dia kondisinya sangat volatil. Otomatis akan banyak saham yang dinaikkan harganya, bahkan bisa saja sampai arah. Nah, di sini waktu yang potensial untuk kita bisa scalping. Jadi, eh, lumayan lebih mudah mengikuti arusnya dibandingkan jam-jam setelahnya gitu. Atau biasanya juga jam 11 sampai setengah 12 siang, dan setengah 2 sampai jam 2 siang, itu juga jam-jam yang volatil. Bisa scalping pada jam-jam tersebut. Seperti itu. Next. Nah, untuk poin selanjutnya, saya ingin menjelaskan bagaimana saya menggunakan NeoHots atau apps mobile dari Mirai untuk trading. Jadi memang saya itu full menggunakan aplikasi di HP, nggak di aplikasi di laptop ataupun PC. Jadi saya full trading menggunakan aplikasi yang ada di HP. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan HOTS PC, silakan disesuaikan saja cara saya membuat watchlist untuk ditradingkan di keesokan harinya. Seperti itu. Berikut merupakan kriteria yang saya ambil untuk menentukan saham-saham mana saja yang cocok untuk saya amati dan saya ikuti untuk dijadikan watchlist. Itu pertama, ada kenaikan harganya tinggi, disertai dengan volume yang besar, dan juga dengan frekuensinya yang tinggi juga. Nah, apabila ketiga kriteria ini ada di dalam satu saham, biasanya saya masukkan watchlist dalam grup recent stock view. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu caranya, coba bisa buka aplikasi NeoHots Mirai-nya. Itu nanti kita akan masuk di kolom home kan. Itu terlihat harga indeks dan forum-forumnya seperti itu. Nah, langsung login saja ke akun masing-masing. Lalu setelah itu masuk ke menu stock trade, stock order. Nah, di situ di bagian kanan atas sebelah bawah nama dan berapa jumlah aset kita, itu di sebelah kanannya ada muncul tombol sedikit. Nah, itu diklik. Itu teman-teman klik. Jadi nanti akan muncul tab sebagai watchlist kita itu. Nah, di situ saya settingan default, settingan recent stock view, agar saham-saham yang baru saya lihat sebelumnya, beberapa menit, beberapa detik sebelumnya, itu langsung masuk ke situ. Jadi supaya saya bisa sambil mantau saham apa yang sedang saya
lihat, itu juga bisa mantau saham lain yang memang potensial. Itu di grup Recent Stock View, supaya gampang gitu. Jadi, habis ngeliat running trade, habis ngeliat top gainers, masukin nama sahamnya, langsung aja itu masuk di Recent Stock View. Jadi, gampang mantaunya. Seperti itu. Nah, ada juga kriteria lainnya seperti penurunan harga berturut-turut, tapi di sini perlu digarisbawahi, hal ini berlaku hanya jika dia saham yang memang sebelum-sebelumnya heboh. Namun setelah beberapa hari kenaikan, itu langsung di ARB-kan berturut-turut. Ini saya kasih contoh ya, waktu pertengahan Juni kemarin, heboh sama saham yang kode emitennya B, belakangnya A, tengahnya I, sama N. Tuh. Coba perhatikan chart dia setelah diarahkan berhari-hari, ternyata di ARB-kan beberapa hari. Nah, ini bisa dijadikan watchlist, karena memang dia masih ada potensi, karena sebelumnya terjadi transaksi dan kenaikan yang masif sekali. Nah, untuk poin yang terakhir, ini untuk menunjang watchlist kita saja. Jadi saya biasanya kan ambil saham untuk dijadikan watchlist itu yang ARA, yang rata-ratanya. Nah, biasanya saya cek tuh kolom news-nya untuk tahu apakah saham ini ada news-nya yang bisa menunjang dia untuk ke depannya atau tidak. Kurang lebih seperti itu untuk pembuatan watchlist saya selama ini. Next. Nah, ini merupakan contoh top gainers yang biasanya saya cek aftermarket. Ini merupakan kondisi dari hari Selasa sampai hari Jumat kemarin. Ini di sini bisa teman-teman lihat di stock rankingnya, itu saya melihat top gainersnya di setting ordinary stock supaya nggak ada waran. Kan kalau waran itu sangat naik sedikit aja dia persentasenya tinggi ya. Jadi itu supaya memfilter yang saya lihat hanya saham-saham yang memang sedang naik tinggi saja. Dan sebelah kanannya dicentang, dipilih gainers dalam persentase. Jadi nanti terlihat berapa last price-nya, berapa perbedaan kenaikan persentasenya, dan berapa volumenya. Nah, di sini biasanya yang saya jadikan watchlist merupakan tadi, yang kenaikannya tinggi, yang volumenya tinggi, yang frekuensinya tinggi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ada saham LAN, BEPS, Kici, Tech, Wins, Real, kan. Nah, di sini, yang saya ambil, itu yang memang volumenya benar-benar besar, dan transaksinya juga besar. Nggak seperti, nah, saya biasanya mantaunya yang kayak LAN, BEPS gini, volume dan kenaikannya itu tinggi, nggak kayak yang tag. Nah, tag ini saya filter nih, dia nggak saya masukin watchlist. Terus juga selanjutnya kayak Innov, Turi, itu juga dia nggak saya masukin watchlist, karena dia volumenya kecil banget, seperti itu. Nah, sisanya, ya udah, itu tinggal kita simpan aja di recent stock view tadi. Next. Ini hari Selasa, terus next. Ini waktu hari Rabunya. Nah, ini saya masukin return stock view nih. LMPI, BEPS lagi, MPOW. Nah, perlu diperhatikan di sini BEPS. BEPS ini kan naiknya berhari-hari ya. Nah, BEPS ini salah satu saham yang memang potensialnya bagus waktu seminggu kemarin. Karena dia ada news juga bahwa LK-nya bagus. Kalau saya nggak salah ingat. Makanya di sini saya jadiin watchlist terus-menerus nih, BEPS nih. Karena dia selain kenaikannya tinggi, volumenya juga besar, dia ditunjang oleh news yang keluar di portal berita. Seperti itu. Next. Ini waktu hari Rabu. Next. Ini waktu hari Kamis. Seperti itu. Nah, kayak Yule, Port, TPMA gitu-gitu, saya filter tuh. Nggak saya masukin watchlist. Next. Nah, ini pas hari Jumat kemarin nih, bisa teman-teman filter lah sendiri saham-saham mana saja yang bisa dimasukin ke watchlist sesuai dengan kriteria yang tadi saya sebutkan. Next. Nah, ini merupakan kondisi recent stock view saya terakhir waktu trading hari Jumat kemarin nih. Ini merupakan kondisinya. Jadi kan kalau saya memang sering banget pindah-pindah running trade ke stock order, dan
ini recent stock view-nya membantu banget buat saya bisa sambil ngelihat saham yang sedang saya mau trading kan, sambil ngelihat saham lain juga gitu. Next. Nah, selanjutnya ini yang akan saya sampaikan merupakan bagaimana saya trading selama ini sambil bekerja. Jadi yang pertama itu sudah pasti 5 menit sebelum market buka saya udah menyiapkan watchlist saya yang kemarin yang udah saya buat, duduk yang tenang dan jangan lupa berdoa biar berkah tradingnya. Nah, di sini saya menggunakan grup recent stock view tadi untuk memantaunya. Saya lihat mana yang kenaikannya tinggi disertai dengan volume yang besar dan juga setelah itu saya wait and see dulu nih, masuk ke kolom stock order, ngelihat posisi bid offer-nya. Nah, di bid offer ini benar-benar tricky sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ngelihat bid offer itu offernya selalu dimakanin, terus-menerus, itu coba sebisa mungkin perhatikan dulu kenaikannya sudah berapa dan offer yang dimakannya tuh berapa banyak, apakah dia keisi lagi, keisi lagi, keisi lagi. Nah, kalau offernya itu dimakan terus, itu teman-teman bisa ikutin arusnya. Otomatis di situ yang terjadi adalah daya belinya sedang besar. Saham tersebut ingin dinaikkan, entah seberapa besarnya. Nah, kalau teman-teman ngelihat offernya habis terus, tapi diisi lagi, diisi lagi, diisi lagi. Nah, itu yang naikin harga lagi jualan biasanya. Jadi dia sengaja pas offernya habis terus-terusan, tapi dihantam lagi sama barangnya dia. Nah, di situ harus jaga-jaga. Itu wait and see. Kalau seperti itu, jangan diikutin tuh. Bahaya. Malah nanti kita bukannya nyari untung dari scalping, malah kita yang buntung. Seperti itu. Selanjutnya, saya hanya bergerak atau melakukan trade-in hanya jika saya yakin terhadap analisa saya. Jadi biasanya saya langsung masuk max cash di 15-30 menit pertama market buka. Makanya waktu kompetisi Host Championship Season 4 kemarin, transaksi saya bisa masif itu ya kurang lebih karena begini, saya selalu masuk max cash, max cash, max cash, dan saya yakin dulu dengan hasil analisa saya, jadi saya baru masuk, enggak semata-mata, oh saya ikutan aja mumpung ini lagi naik, enggak. Tapi saya lihat dulu nih, bagaimana pergerakan bid offer-nya, bagaimana candlestick 5 menitannya, kalau oke, saya baru masuk, seperti itu. Dan untuk trade-in di jam-jam selanjutnya, itu saya biasanya hanya masuk sesuai toleransi risiko saya. Biasanya toleransi risiko saya itu di 100.000 per tick. Nah, jadi kalau misalnya saya masuk di saham-saham yang fraksinya 1, maka saya masuknya 1.000 setiap saham gitu. Kalau udah pindah-pindah. Nah, untuk fraksi 2 hanya 500 lot dan juga seterusnya, seperti itu. Nah, poin selanjutnya ini adalah yang bisa bikin saya berhasil mendapatkan profit rate sampai 600%. Ini adalah karena saya fokus hanya di saham yang saya beli aja. Jadi biasanya saya itu cuma beli satu karena ya sekali masuk juga langsung banyak, jadi nggak ada waktu untuk memperhatikan saham lain. Di sini saya benar-benar fokus sampai saham yang saya beli itu habis semua, udah saya jual. Nah, baru di situ saya pindah ke saham yang lain, seperti itu.